Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saya bersyukur sekali kepada Tuhan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya, dan saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya sungguh merindukan setiap kita boleh memahami, mengerti kebaikan Yesus di dalam hidup kita. Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu murah hati, Yesus yang begitu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami kasih Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, sehingga kita bisa juga mengerti untuk bisa membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sendiri, setiap kita mengkoreksi hati kita masing-masing dan melihat apakah Yesus benar-benar berharga bagi kita. Apakah Yesus benar-benar bernilai bagi saudara? Mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Kita baca bersama 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, seperti yang kita lihat ya di beberapa siaran rohani daripada mereka yang mengatasnamakan diri sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, yang mengajarkan bahwa pendeta itu tidak seharusnya menggantungkan hidup mereka kepada jemaat, kepada persembahan, kepada persepuluhan, tetapi seorang pendeta itu harusnya bekerja. Tapi kita melihat murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus memanggil mereka, mereka sedang bekerja, mereka sibuk dalam pekerjaan mereka. Petrus, Yohanes, Yakobus adalah para nelayan. Matius bekerja sebagai seorang pembujuk kain. Murid-murid Yesus semua bekerja pada waktu Yesus panggil. Dan mereka meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang pemberita Injil. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi gembala. Semua kita memiliki bagian kita masing-masing di dalam tubuh Kristus, di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi di tempat manapun bagian kita berada, tidak ada seorang pun di antara kita yang dianggap remeh sama Tuhan. Meskipun mungkin pelayanan kita sangat kecil, tidak berarti di mata orang lain. Semua kita berharga, bernilai di mata Tuhan. Seperti pernah saya saksikan waktu saya baru masuk di sekolah Alkitab. Di hari pertama saya diusir dari sekolah Alkitab oleh salah seorang pimpinan. Saya diusir dengan satu perkataan yang sangat-sangat melukai hati saya waktu itu. Tetapi perkataan itu tidak melukai hati saya, meskipun itu melukai. Seorang rekan yang mendengarkan itu langsung pulang dan sampai hari ini nggak tahu nasibnya gimana. Dia mengatakan saat itu, siapa yang nggak bisa main musik pulang.
Karena Anda tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan, Anda tidak akan mungkin sukses, tidak akan mungkin berhasil menjadi hamba Tuhan. Pulang daripada buang waktu, buang uang orang tua, pulang. Saya tidak dipanggil masuk sekolah Alkitab oleh karena pimpinan. Tapi saya datang ke sekolah Alkitab untuk memperlengkapi diri saya untuk pekerjaan pelayanan yang sudah Yesus sendiri memanggil saya untuk itu saat ini. Yesus mengatakan kepada kita saat ini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, murid-murid Yesus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala apa yang menjadi milik. Waktu Elisa dipanggil oleh Elia untuk mengikuti menjadi nabi Tuhan. Elisa itu anak orang kaya. Dia sedang membajak sawah, menggisar gandum. Kalau orang lain membajak, menggisar hanya dengan 1-2 ekor lembu, tapi dia menggisar dengan 7 pasang lembu. Dia meninggalkan semuanya. Jadi orang tidak perlu memperdebatkan apakah seorang hamba Tuhan itu bekerja atau tidak. Menurut saya tidak perlu. Silahkan dengan panggilannya masing-masing. Dulu waktu saya baru masuk Bontang ini, saya ditawari bekerja di kita. Tapi bersyukur itu istri saya yang selalu mengingatkan bahwa saya ini dipanggil menjadi hamba. Saya juga awal-awal di Bontang ini masih kesulitan, ya. Saya juga bekerja waktu itu jualan sayur. Tapi saya pernah diminta untuk bekerja di perusahaan kayu di Samarinda dengan gaji yang lumayan besar untuk zaman berapa belas juta tawarkan kepada saya. Tapi saya menolak. Kalau dalam banyak kesempatan saya itu banyak menolak uang besar. Ya bukan hanya dalam pekerjaan sekuler, tapi di dalam pelayanan juga. Karena dulu ditawarkan gereja GBI Yuidu di Jakarta, saya juga tolak. Pernah ditawarkan di satu gereja di Jawa Timur, di Surabaya, dengan juga saya tolak. Saya membuang banyak kesempatan sebenarnya. Pernah dapat beasiswa juga, penawaran beasiswa, saya juga tolak. Ke luar negeri itu saya tolak. Pernah juga dapat penawar untuk menjadi misionaris di Cina, saya tolak juga. Nah disuruh ke Brasil, saya tolak. Padahal itu di hadapan ratusan pendeta saya didatangi dan ditawarkan untuk menjadi misionaris di Brasil. Tapi saya tolak. Ini penolakannya bukan karena Tuhan sudah, tapi mungkin buat saya karena saya hanya punya sedikit keberanian, tidak punya keberanian besar begitu. Jadi saya menolak itu. Tapi dalam semua hal itu yang saya inginkan, saya rindukan adalah saya boleh memahami panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya. Setiap kita, saudara, setiap dirimu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita punya panggilan Tuhan di dalam diri kita. Panggilannya adalah agar kita boleh menjadi murid-murid Yesus. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi seorang murid. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan jadikanlah semua orang muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi kalau saudara hanya inginkan diri saudara untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi orang dengan label Kristen, silakan. Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita.
kenal namanya Yudas. Kelihatannya dia menjadi pengikut Yesus, mengikuti Yesus kemana-mana, tapi hatinya nggak pernah diubah. Hatinya nggak pernah dipulihkan. Dia hanya mengikut Yesus karena mengejar keuntungan. Saya juga bingung memikirkan kenapa Yudas ditempatkan sebagai bendahara. Apakah Yesus nggak tahu kalau dia suka nilam uang? Tapi kelihatannya murid-murid lain pun tahu, karena itu dituliskan di dalam Alkitab. Tapi betapa di sisi lain saya berpikir bahwa mungkin memang tahu untuk orang diperhadapkan dengan godaannya, dengan kelemahannya. Tapi kalau hatinya sudah bahkan hati terikat sama Tuhan, dimanapun ditempatkan dia akan tergoda. Mari kita melihat bahwa banyak orang hari-hari kita melihat pertobatan massal di mana-mana. Ya. Saudara lihat di YouTube di Pakistan, ribuan orang datang kepada Yesus. Di negara-negara Timur Tengah ribuan orang datang kepada Yesus. Apakah dengan begitu banyak orang menjadi Kristen, kekristenan akan menjadi lebih baik? Kalau kita melihat di Indonesia, justru di daerah-daerah dengan mayoritas Kristen, kehidupan Kristen malah tidak menjadi lebih baik. Makanya firman Tuhan katakan kepada kita, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apakah kita ini hanya sekedar dipanggil, ataukah kita menjadi orang-orang yang terpilih? Dan mana yang kita mau? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang dipanggil terdahulu, tetapi menjadi yang terkemudian? Ataukah kita mau menjadi orang yang dipanggil terkemudian dan menjadi yang terdahulu? Apakah kita mau menjadi anak-anak darah yang pandai, yang meskipun pengantin itu lama tidak datang-datang, tetapi tetap berjaga-jaga dengan mengisi tabung minyak itu? Ataukah mau menjadi anak darah yang bodoh, yang tidak mau berjaga-jaga dengan mengisi tabung minyaknya? Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Tapi kalau kita mau menetapkan diri kita untuk menjadi murid Yesus, Yesus katakan ini kepada kita, ialah kita boleh melepaskan diri kita dari segala bentuk. Apa yang dimaksud dengan segala bentuk? Apakah seperti murid-murid Yesus yang meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus, meninggalkan keluarga, kekayaan, dan mengikut Yesus? Tidak, seperti saya katakan di awal, tidak semua orang dipanggil untuk ini. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang penginjil, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang gembala, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan. Semua kita punya bagian masing-masing di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tugas. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Siapkah kita menjadi murid Yesus? Ataukah kita hanya mau menjadi pengikut Yesus? Siapkah kita untuk dimuridkan? Ataukah kita hanya mau menikmati kegembiraan, sukacita di dalam pengiring kita kepada Yesus? Yesus sendiri yang adalah Mesias, Juru Selamat itu. Firman Tuhan kita katakan bahwa Mesias itu harus terlebih dahulu menderita sebelum dia dipermuliakan. Jadi Yesus sendiri untuk mendapat kemuliaannya dia harus menderita.
Maka sebagai murid-murid Yesus, firman Tuhan kita kan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Maka kita harus juga siap untuk penderitaan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Jadi Yesus menjanjikan kita penderitaan itu. Penyangkalan diri bukan sesuatu hal yang melepaskan keterikatan kita dari segala apa yang kita miliki di dunia ini. Di dalam arti menomorduakan. Di dalam arti menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, apa yang menjadi milik kepunyaan kita, itu bukan milik kepunyaan kita sendiri lagi, tapi menjadi milik kepunyaan Yesus. Yang harus digunakan, dikerjakan seturut dengan keinginan Yesus, seturut dengan rencana Yesus. Jadi apa yang menjadi milik saudara saat? Apa yang kita rasa itu milik kita saat? Beranikah kita melepaskan? Beranikah kita menganggap bahwa semua apa yang milik kita sebenarnya adalah milik Yesus yang harus digunakan untuk seturut dengan kehendak dan rencana Yesus dalam hidup kita? Ya. Kita melihat pada murid Yesus. Saya sebutkan tadi Matius. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9, Matius 9 ayat 9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti. Coba bayangkan, ada orang bekerja lagi bekerja, lalu dipanggil. Dia dipanggil oleh Yesus. Saya percaya Matius tidak segera mengerti dengan panggilan. Tapi dia tahu di dalam hatinya, dia memahami panggilan. Mungkin dia tidak memahami dalam pikirannya saat. Tapi dalam hatinya saya tahu, saya percaya dia mengerti, dia tahu tentang panggilan. Maka dia meninggalkan pekerjaan dan mengikuti Yesus. Apa yang ada nanti di depannya? Apa yang nanti akan dia kerjakan bersama Yesus? Saya percaya saat itu dia belum tahu. Tapi dia mentaati panggilan. Dia mentaati panggilan. Dan dia menjadi salah satu dari ke-12 murid daripada ke-12 rasul yang namanya dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengangkatkan karang merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengangkatkan karang tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan inginkan kita bekerja. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Tapi kita harus memahami bahwa semua apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini itu adalah merupakan bagian dari rencana Allah dalam hidup kita. Saya sungguh-sungguh terlalu percaya bahwa kita di surga itu isinya bukan untuk memuji Tuhan sepanjang jalan. Tapi saya percaya ada banyak pekerjaan di sana yang kita kerjakan. Karena kalau tidak seperti itu, maka di dunia ini isinya hanya para pemuji saja.
Tapi Tuhan menempatkan kita di dalam banyak bagian dalam pekerjaan. Karena saya percaya ada banyak hal yang akan kita kerjakan di sana. Tetapi melalui usaha pekerjaan kita, melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, di situ juga merupakan tempat untuk memproses hati kita. Bagaimana kita dengan usaha, dengan pekerjaan kita masing-masing. Beranikah kita, bisakah kita menganggap bahwa usaha pekerjaan kita adalah milik Yesus? Maka semua apa yang kita kerjakan, kita semua lakukan, baik sebagai seorang pegawai, seorang pekerja, seorang pengusaha, apapun itu. Kita bisa melakukannya, mengerjakannya seolah-olah kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan sendiri. Usaha pekerjaan kita adalah milik Yesus yang kita harus pertanggungjawabkan kepada Yesus. Kehidupan kita adalah milik Yesus yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Yesus sendiri. Keluarga kita, semua hal yang dalam hidup kita, termasuk tubuh kita sendiri. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu sudah ditanya. Dan engkau adalah milik Allah dan bukan milikmu sendiri. Rasul Paulus katakan, adapun hidup yang kuhidupi di dalam tubuh ini, di dalam daging ini, bukan berbicara tentang diri kita sendiri, keinginan kita, ambisi kita, tetapi ini berbicara tentang Allah yang diam di dalam kita, tentang Yesus yang hidup di dalam diri. Jadi apa yang kita cari di dunia ini? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cuma cari kerajaan Allah. Jangan cuma sekedar menjadi jemaat sebuah gereja. Jangan hanya sekedar menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cuma cari kerajaan Allah tapi gak mau kebenaran. Berapa banyak dari kita yang sulit untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Hari-hari ini saya melayani orang-orang yang jauh-jauh. Seorang pendeta di Riau sana yang kena penyakit kanker stadium akhir. Saya tanya sama dia, kamu ceritakan semua apa kekecewaan. Saya kecewa terhadap jemaat Tuhan di tempat Tuhan mempercayakan saya. Mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Saya katakan sama dia, buang kekecewaan itu bukan domba-dombamu, itu domba-dombanya Yesus. Itu bukan jemaatmu, itu jemaatnya Yesus. Jadi ngapain kamu mikirin apa yang bukan milikmu? Berapa banyak dari kita yang takut kehilangan apa yang kita pikir menjadi milik kita. Kita menjadi kecewa, kita menjadi sedih karena kita pikir kita kehilangan apa yang menjadi milik kita. Tapi kalau kau tahu bahwa semua apa yang dalam hidupmu milik Tuhan, maka seharusnya biarkan Tuhan yang memikirkan. Saya beberapa puluh tahun yang lalu seringkali gak bisa tidur sampai tengah-tengah malam. Saya gunakan itu untuk bergumul di dalam doa. Dan hasilnya saya tambah lama tambah stres. Saya bisa tidur nyenyak sejak saya sadar, saya tahu bahwa semua apa yang ada dalam hidup saya sebenarnya bukan milik saya, tapi adalah milik Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anakmu gak perlu memikirkan bagaimana orang tuanya bekerja.
Saya melihat di YouTube itu, di TikTok beberapa waktu lalu, bagaimana di Cina itu anak-anak sekolah diputarkan video bagaimana kesulitan orang tua mereka di dalam bekerja. Anak-anak itu melihat video itu dan mereka menangis saat melihat tangan-tangan yang melepuh, saat melihat ada orang tua yang bekerja di ketinggian, menantang bahaya setiap hari untuk mencari uang buat supaya mereka bisa bersekolah, supaya mereka bisa hidup. Maka anak-anak hargailah orang tua. Tapi orang tua tidak pernah meminta anak untuk memikirkan bagaimana orang tua bekerja. Orang tua kan dengan segenap hati melakukan pekerjaannya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Tidakkah kita mengerti bahwa Bapak kita mengerti akan kebutuhan? Maka kenapa kita harus pusing dengan masalah kita? Bapak kita ingin, kita sebagai anak-anak ingin kau menyerahkan semua masalahmu dan kekhawatiran hidupmu kepadamu. Biarlah Bapak yang memikirkan persoalanmu. Kenapa kau harus gak bisa tidur oleh karena memikirkan persoalanmu, memikirkan kesulitan, memikirkan masalah. Kalau ada orang yang gak bisa tidur, biarlah itu bapakmu yang gak bisa tidur karena memikirkan masalah. Maka serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Bapa. Serahkanlah ketakutanmu kepada Bapa. Serahkan setiap masalah hidupmu kepada Bapa, sebab Bapa itu yang memelihara kamu. Tuhan itu inginkan, Bapa itu inginkan kita hidup dalam sejahtera, dalam damai, dalam sukacita, dalam ketenangan. Tapi justru kita sendiri yang gak ingin hidup dalam ketenangan. Kita sendiri tidak ingin hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kita terus bersikuku dengan pendapat kita, dengan kehendak kita, dengan keinginan kita, dan kita bersikuku untuk bergumul sendiri dalam arti memikirkannya sendiri. Tidak berani untuk menyerahkan masalah itu ke dalam tangan Tuhan. Padahal firman-Nya ya dan firman-Nya berkata, serah kekhawatiran. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Kalau firman Allah diperdengarkan kepada kita dan Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, itu bukan untuk kepentingan siapapun kecuali kepentinganmu sendiri. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk belajar dengan rajin, untuk bersekolah dengan baik, itu bukan untuk kepentingan orang tuamu. Orang tuamu tidak sedang berinvestasi dengan hidupmu, karena hidupmu adalah milik Tuhan. Setiap orang tua yang takut Tuhan tahu bahwa anak-anak mereka adalah anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dulu waktu saya mau keluarkan Yosua dari tempat kuliahnya, dosennya katakan, bukitnya katakan pada saya, itu sebuah investasi besar anak bapak kuliah di tempat. Saya bilang, anak saya bukan sebuah investasi, tapi Tuhan percayakan dia dalam hidup saya. Maka kita nggak bisa jadikan anak kita sebuah investasi. Hanya orang tua mikir anaknya ikutin apa yang menjadi kehendak orang tua, tidak pernah memikirkan apa yang dikehendaki oleh anak. Kita orang tua punya kecenderungan untuk melakukan hal itu. Saya juga. Maka jangan berpikir bahwa kita investasi dia. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan kehendaknya, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri, untuk keuntunganmu sendiri. Berapa banyak kita
kita yang berpikir bahwa Tuhan menyuruh kita untuk keuntungan Tuhan. Maksud pada akhirnya itu akan berbicara tentang keuntungan Tuhan, tapi itu sebenarnya berbicara tentang keuntungan kita sendiri. Ketika Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan berbicara tentang kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan untuk kepentingan keuntungan hamba Tuhan, tapi itu untuk kepentingan sendiri. Ketika Tuhan menyuruh untuk memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hatimu, itu bukan untuk keuntungan orang yang kau ampuni, tapi itu untuk keuntunganmu sendiri. Semua hal yang kita kerjakan, kita lakukan itu untuk Tuhan, sebenarnya itu kita lakukan untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk keuntungan orang lain. Tapi bukankah kita selalu berpikir bahwa apa kita kerjakan akan menguntungkan orang lain? Itulah sebabnya kita malas mengerjakannya. Itu sebabnya banyak dari kita tidak mau melakukannya karena kita pikir kita kerja untuk keuntungan orang lain. Kalau kita berpikir bahwa kita bekerja untuk keuntungan perusahaan, itu sebabnya banyak buruh menjadi malas untuk bekerja. Mereka berdemo menuntut hak-hak mereka. Tapi apa yang terjadi? Saya melihat tadi pagi atau semalam saya melihat di TikTok itu perusahaan-perusahaan yang mulai mengumumkan perusahaan tutup paling oleh karena kinerja para buruh mulai tidak memenuhi harapan. Lalu kalau perusahaan tutup, siapa yang paling dirugikan? Ya bukan bosnya, tapi para buruh sendiri, para pegawai itu sendiri. Makanya marilah kita mulai menganggap bahwa perusahaan tempat di mana kita bekerja itu adalah milik Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua keuntungan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, tidakkah kita akan lebih sungguh-sungguh mengerjakan? Maka sebenarnya ketika Tuhan memberikan kehendaknya, memberikan firman-Nya, memberikan perintahnya kepada kita, mari kita berpikir dan kita percaya, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan akan berdampak untuk hidup kita sendiri, bukan untuk keuntungan orang lain. Jika Tuhan minta engkau mengampuni orang yang melukai hati, Tuhan ingin jiwamu murni. Kita boleh tetap mendapatkan damai sejahtera sukacita. Percayalah ketika engkau terus tidak bisa memberikan pengampunan, ketika engkau terus memelihara luka hati, kebencian, dendam, saya percaya jiwamu pun tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Saya layani hamba Tuhan, saya bilang kau harus mengampuni. Dulu dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Dia bilang, ya saya tahu sebenarnya itu berulang dari kesalahan saya sendiri. Kadang-kadang orang harus dipaksa untuk mengakui dengan penderitaan. Jadi mengapa kita harus menderita oleh karena kesalahan kita? Mari kita pilih menderita oleh karena kehendak Tuhan. Penyangkalan diri itu akan membuat penderitaan batin di awal, pada pikiran, pada perasaan kita. Tapi kalau kita mau mengerjakan kehendak Tuhan, penderitaan akan menjadi sukacita. Penderitaan akan membawa kita pada damai sejahtera. Tapi kalau kau tidak mau melakukan kehendak Tuhan, pada akhirnya kau tetap akan menderita. Tapi betul-betul dalam penderitaan, baik secara fisik ataupun secara batin. Jadi marilah kita memilih untuk menderita karena kehendak Allah, menderita karena kehendak Tuhan, karena penderitaan pada kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Tapi kalau menderita karena menyangkal kehendak Tuhan, menderita karena menentang kehendak Tuhan, itu akan membawa penderitaan di mana-mana. Pada akhir, jadi
pilihan itu terserah padamu. Nah, Tuhan tidak akan memaksakan kehendaknya padamu. Saya hanya mengajar saudara, saya tidak akan memaksakan kehendak saya pada saudara. Itu terserah pada pilihan kita masing-masing. Tidak peduli itu apakah itu jemaat atau hamba Tuhan, semua sama di hadapan. Maka ada banyak hamba Tuhan yang menerima. Saya berusaha untuk bukan setiap bulan, mungkin setiap tahun begitu, mendonasikan, menabur bagi orang-orang yang menderita. Nah, saya bilang di kitab Sakom itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan untuk pelayanan mereka. Dan saya juga berdonasi di kitab Sakom. Tapi saya tidak mau berdonasi untuk gereja-gereja yang nggak bisa membangun. Nah, ini satu hal yang memprihatinkan saya di situ. Mana gereja-gereja itu, pendeta-pendeta itu menyatakan bahwa mereka tidak mampu. Betapa menunjukkan bahwa mereka sebenarnya nggak pernah mau berkorban untuk pekerjaan. Karena saya juga pernah pelayanan di desa, di pedalaman, yang berapa puluh tahun lalu lebih keras dari saat itu. Tapi toh di tempat di mana saya melayani saat ini di sana gereja-gereja udah berdiri. Saya melihat panti-panti asuhan yang notabene di bawah gereja-gereja besar di Indonesia sampai terusir, sampai anak-anaknya nggak bisa makan. Lalu saya pikir di mana uang gereja ini? Ada pendeta gereja karismatik yang menderita kanker, tidak ada biaya pengobatan, di mana gerejanya saat ini? Ini yang saya bingungkan juga. Tapi juga jangan karena itu lalu membuat kita tidak mau berdonasi. Saya bersyukur kalau membaca laporan kitab Sakom yang dikirimkan lewat email itu. Mereka katakan ada 5 juta donatur di kitab Sakom. Akhirnya saya bersyukur untuk orang-orang siapapun mereka. Kalau kita berpikir ngapain kita bantu, sudah banyak yang bantu. Ngapain kita bantu untuk gereja besar begitu? Saya selalu berpikir bahwa itu untuk keuntungan orang kita membantu. Kita menabur, kita memberi, kita mengembalikan persepuluhan kita berbagi berkat untuk hamba Tuhan atau untuk siapapun. Kita selalu berpikir itu bukan keuntungan saya untuk apa. Mari kita melihat ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, itu sebenarnya berbicara untuk keuntungan kita pribadi. Lebih besar berkat memberi daripada yang menerima. Yang menerima diberkati, tapi sebenarnya keuntungan terbesar ada pada si pemberi. Makanya saya tidak pernah berhenti untuk memberi. Saya tidak pernah berhenti untuk menabur. Karena itu untuk keuntungan saya pribadi. Ketika saya memberikan pengampunan saya, itu bukan untuk keuntungan orang yang saya ampuni, tapi untuk keuntungan jiwa saya secara pribadi. Saya banyak kali ditipu orang, tapi hari-hari ini saya melihat orang-orang yang menipu saya, tidak ada yang baik dalam hidup mereka. Pada akhirnya saya melihat kebaikan Tuhan tetap ada pada saya, kemurahan Tuhan tetap ada pada saya. Ini pengalaman saya pribadi, saudara, makanya saya bagikan kepada saudara. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu simpan kebencian, tidak perlu simpan kepahitan hati saat kita pikir orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang kecewakan kita. Kita pikir kalau kita ngampuni mereka, ngapain kita maafin mereka, kok enak. Tapi kita mengerjakan kehendak Tuhan itu untuk keuntungan kita. Urusan orang lain bukan urusanmu untuk menghakimi, bukan urusanmu untuk menghukum mereka. Itu urusan mereka sama Tuhan, bukan urusanmu. Ngapain kamu urusi apa yang bukan menjadi urusanmu? Memberatkan
jiwamu, membuat beban dalam hatimu. Pada akhirnya itu merusakkan tubuhmu sendiri, merusakkan jiwamu sendiri. Untuk apa? Untuk apa? Rasul Paulus katakan kepada kita, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Untuk apa? Ketika kita berpikir kita melayani Tuhan, ketika kita berpikir kita menjadi orang Kristen yang baik, ketika kita berpikir kita terus rajin beribadah, setia sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan Tuhan, tapi kita sendiri nggak pernah menjaga hati kita. Kita nggak pernah menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Lalu bukankah semua apa yang kita kerjakan bertahun-tahun, puluhan tahun itu menjadi sia-sia? Saya nggak mau menyembunyikan apa-apa, saudara. Saya seorang pengajar, saya mengajar, saudara. Tapi terserah kepada hati kita masing-masing untuk memutuskan apakah kita mau memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan atau terus mempertahankan hidup kita, mempertahankan harga diri. Kembali kepada itu kita masing-masing. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Mau menabur jagung menuai duren, pren, ngomong kosong. Tabur jagung ya tumbuhnya jagung. Tapi kalau tabur jagung 3 bulan sudah boleh menuai. Kalau tanam duren perlu belasan tahun, puluhan tahun untuk menuai. Tapi apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Sudah. Jadi marilah, biarlah setiap kita boleh mengenali kehendak Tuhan dalam hidup. Jangan hanya sekedar mau jadi orang Kristen, anggota gereja, tapi marilah setiap kita sungguh-sungguh mau menjadi murid-murid Yesus. Kita hanya pinjam nama gereja ini, GPJ ini, kita pinjam nama saja, supaya kita bisa beribadah dengan baik, tidak berurusan dengan pemerintah. Lalu sempat kita waktu baru keluar dari GPPS sempat nggak kemana-mana, lalu kita tetap pasang pelang GPPS. Kenapa nggak saya cabut-cabut? Karena ada teman yang mantan pimpinan juga, dia ngomong saya waktu itu jalan nggak usah gabung kemana-mana, tetap di GPPS, tapi nggak usah kan berhubungan sama MP-nya, GPPS saja. Nanti kalau 2026 saya masuk lagi, kita pulihkan kamu. Oh ya, enggak apa-apa, saya bilang, saya tungguin aja. Tapi tahu-tahu saya ditelepon Pak Filipus, ketua BKG, Pak Bobi ini ada surat masuk dari GPPS. Katanya Pak Bobi secara tidak sah menggunakan pelangnya. Udah dipecat di GPPS kok masih pakai pelangnya. Ternyata suratnya juga datang ke Kapolres, datang juga ke Kementerian Agama. Jadi ya sudah, karena sudah ditegur ya terpaksa dicopot. Barulah kita cari organisasi baru. Ada yang usulkan tidak usah pakai nama-nama, biar gereja Bontang saja, pusat Bontang. Tapi ya tidak boleh, karena aturan di Indonesia harusnya sinode yang membawa. Ya sudah, makanya tapi itu pinjam nama saja. Karena kita semua ini anggotanya Yesus. Tujuan kita itu Yesus. Kita akan kembali kepada Yesus. Tidak ada GPJ di surga, yang ada murid-murid Yesus. Jadi mau apa saudara? Mau terus beribadah di sini atau tujuan kita ke sana, surga? Kembali kepada Yesus. Jadilah murid-murid Yesus. Mari kita boleh menderita kalau penderitaan itu dikehendaki Tuhan untuk kita. Tapi jangan menderita oleh karena kesalahan sendiri.
Tapi penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan akan membawa kemuliaan bagi kita. Mesias itu harus menderita seketika lama sebelum dia dipermuliakan. Yesus sendiri menunjukkan keteladanannya bahwa dia menjalani penderitaannya. Lah masa kita tidak mau ikut menderita? Wong Tuhan kita sendiri menderita. Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita menderita. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepaskan dirinya dari segala apa yang. Kalau kita tidak bisa melepaskan diri kita dari apa yang kita rasa kita miliki, dan tahu bahwa semua apa yang kita miliki adalah apa yang menjadi milik Yesus, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sepanjang usia kita tidak akan pernah bisa menjadi murid Yesus. Jadi hari ini, saat ini, kembali pilihan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Maka kita mau memilih untuk menjadi murid Yesus, mengikut Yesus sepenuhnya. Saudara, itu tantangan untuk kita masing-masing. Itu pilihan untuk kita masing-masing. Saudara, biarlah kita boleh menjadi seperti Rasul Paulus yang berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 katakan apa? Mari kita baca bersama. Filipi 1 ayat 21. Oke. Filipi 1 ayat 21. Kita baca bersama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian akan menjadi keuntungan saat kita benar-benar tahu hidup kita adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Biarlah pengurapan Roh Kudusnya ada di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah hidup saudara benar-benar menjadi bejana kehidupan bagi Tuhan. Bejana pengurapan bagi Tuhan. Bagaimana mungkin pengurapan Tuhan turun atas kita kalau kita tetap mau mempertahankan hidup ini menjadi milik kita sendiri? Hanya bagi mereka yang mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, yang mau menyerahkan kepemilikan hidup kepada Yesus, yang Yesus mau menjadikan kita miliknya sendiri. Yesus tidak mungkin memberikan rohnya kepada setiap kita yang terus mau mempertahankan dirinya sebagai miliknya. Hanya mereka yang benar-benar bersedia untuk menyerahkan tubuhnya menjadi baik Roh Kudus, hidupnya sepenuhnya menjadi milik Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.